Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Perayaan ulang tahun seharusnya bisa menciptakan memori yang indah, namun tidak dengan apa yang terjadi di kasus kali ini. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Imet Carmela Saint Guilain lahir pada tanggal 2 Maret 1981 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang saudara perempuan bernama Alejandra. Ayahnya adalah penduduk asli dari Venezuela bernama Seymundo Guilain dan ibunya berasal dari Prancis bernama Maureen Saint Hilaire. Dan nama belakang Imet adalah kombinasi dari nama keluarga ibu dan juga ayahnya. Di usianya yang ke-9 tahun, dia mengalami kesedihan mendalam saat ayahnya meninggal dunia karena penyakit AIDS. Kehilangan ayah mereka membuat kakak beradik ini semakin tak terpisahkan. Tumbuh di Boston pada tahun-tahun 70 dan 80-an membuat dia bertemu dengan orang dari beragam ras dan juga latar belakang ekonomi. Hal ini membuat Imet menjadi sosok yang peduli dengan siapa saja. Imet lulus dari sekolah di Boston pada tahun 1999 dan dia melanjutkan berkuliah di Universitas George Washington, di mana dia belajar ilmu peradilan pidana seperti mendiang ayahnya. Imet berhasil lulus magna cum laude pada tahun 2003 dan memutuskan pindah ke New York untuk mengambil program master di perguruan tinggi peradilan pidana John Jay. Tinggal di sana membuatnya tersadar kalau dia cocok tinggal di kota besar yang penuh dengan hiruk-pikuk. Terlepas dari hal itu, dia tidak pernah kehilangan fokusnya. Dia dikenal sebagai salah satu mahasiswi terpintar di kampus, dan dia dijadwalkan akan lulus pada bulan Mei 2006. Orang-orang terdekat mengenal Imet sebagai sosok yang selalu tersenyum, selalu antusias, dan bisa membuat semua orang dalam hidupnya merasa dicintainya. Sahabatnya sejak kecil mengatakan kalau Imet adalah sosok yang sangat mencintai keluarga dan teman-temannya lebih dari apapun. Pada tanggal 24 Februari 2006, Imet menghabiskan sebagian malamnya di apartemen dari Claire Higgins yang adalah temannya sejak SMA. Mereka kemudian pergi keluar untuk melihat-lihat bar di New York, mencoba menemukan tempat yang bagus untuk merayakan ulang tahun Imet yang akan datang. Keduanya memutuskan untuk merayakan di bar Pioneer di pusat kota Manhattan. Malam itu Imet terlihat cantik, mengenakan atasan tanpa lengan berwarna biru kehijauan dan juga kalung manik-manik. Sesampainya di sana, mereka menuju ke bagian depan dari bar dan memesan minuman rum dan Diet Coke. Keduanya terus minum dan bersenang-senang, dan mereka semua minum dalam jumlah yang sama, tetapi Imet sepertinya lebih mabuk daripada temannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 3 pagi, Claire menyatakan bahwa dia sudah merasa lelah dan menyarankan agar mereka berdua pulang. Tetapi Imet masih belum mau pulang dan bersikeras kalau dia ingin melanjutkan ke bar lainnya. Dia berharap Claire akan ikut dengannya sehingga mereka nantinya akan pulang bersama. Tetapi Claire menolak permintaan itu. Akhirnya Imet setuju untuk meninggalkan bar bersama dengan Claire. Tetapi kemudian dia berubah pikiran dan memberitahu Claire untuk pulang terlebih dahulu dan nantinya dia akan menyusul. Keduanya berdebat lagi karena Claire tidak mau meninggalkan Imet sendirian. Namun Imet langsung berbalik dan mulai berjalan menjauh dalam keadaan sangat mabuk. Dia bilang dia ingin tetap di luar dan belum siap untuk mengakhiri malamnya. Pertengkaran itu menyebabkan sedikit keributan, bahkan beberapa saksi berhenti di samping kedua wanita itu menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Mereka hanya melambaikan tangan pada orang-orang itu dan terus berdebat. Claire merasa kalah, memutuskan dia tidak bisa terus berdebat dengan Imet dan memutuskan akan pulang. Saat di dalam taksi, sekitar 5 menit setelah berangkat, Claire menelpon Imet. Saat Imet mengangkat telepon itu, terdengar seperti dia berada di bar lain.
Saat Claire menanyakan di bar manakah itu, Emmett menjawab kalau dia tidak tahu. Dan di Sabtu paginya, di tanggal 25 Februari 2006, ketakutan terburuk Claire ketika meninggalkan temannya itu kini menjadi kenyataan. Emmett dinyatakan menghilang. Dia tidak pernah pulang ke rumah dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia melaporkan hilangnya Emmett itu pada polisi, menyebutkan bahwa temannya itu tidak pernah pulang ke rumah dari bar semalam. Dia juga menyebutkan bahwa temannya itu baru saja kembali dari liburan di Florida. Sementara itu, Claire juga mengunjungi kembali area bar di pusat kota dengan membawa foto temannya itu di tangan, berharap mendapatkan semacam petunjuk atau informasi akan keberadaannya. Saat itulah secara kebetulan Claire berjalan ke Jalan Lafayette masuk ke Bar Falls tempat terakhir kali Emmett terlihat. Di Sabtu malam sekitar pukul 9, polisi menerima informasi dari penelpon anonim yang mengatakan telah menemukan jenazah. Penelpon itu mengatakan dia melihat sosok jenazah di dekat restoran Lindenwood di Brooklyn. Penelpon itu meminta agar polisi mengirim seseorang untuk segera memeriksa. Dan saat polisi tiba di sana, mereka menemukan sesosok jenazah wanita dalam keadaan babak belur. Jenazah ini pada awalnya tidak dapat langsung diidentifikasi karena tidak ada kartu identitas padanya. Profil Jane Doe dibagikan kepada pers untuk membantu menyebarkan berita pembunuhan ini. Namun seorang polisi mengingat adanya laporan seorang wanita yang menghilang yang baru saja pulang dari Florida. Polisi pun menyadari ada garis-garis kecoklatan di tubuh jenazah yang ditemukan itu dan langsung tahu bahwa itu adalah Emmett. Jenazah itu ditemukan dalam keadaan telanjang hanya terbungkus selimut. Kuku jarinya yang patah menunjukkan dia bertarung melawan penyerangnya. Pergelangan tangannya diikat dengan tali plastik dan pergelangan kakinya diikat dengan tali sepatu. Kaos kaki dimasukkan ke dalam tenggorokannya dan kepalanya dibungkus dengan selotip dengan sebagian rambutnya terpotong. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa dia telah dipukuli dan diserang secara seksual hingga ada luka robek di alat kelaminnya. Menurut psikolog forensik, pelaku yang menutupi kepala korban artinya mereka mencoba untuk membuat korban hanyalah sebagai objek, bukanlah sebagai manusia. Saat masih di dalam Bar Falls, Claire menerima telepon dari saudara Emmett yang mengatakan kalau Emmett telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat mendengar kabar itu, Claire langsung menangis. Dan dia menceritakan pada manajer di bar itu kalau sahabatnya ditemukan telah tewas terbunuh. Manajer bar itu bernama Daniel Dorian dan dia menjawab bahwa New York bisa menjadi kota yang keras sekaligus mengerikan. Yang tak diketahui oleh Claire bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah salah satu dari 2 orang terakhir yang melihat Emmett sebelum dia meninggal dunia. Dalam penyelidikan polisi diketahui kalau Emmett terakhir kali terlihat di Bar Falls. Polisi kemudian berbicara dengan manajer di sana, seorang pria bernama Daniel. Daniel awalnya ragu untuk memberikan banyak rincian, tetapi dia akhirnya mengatakan kepada polisi bahwa Emmett memang berada di sana pada dini hari di hari Sabtu pagi itu. Menurut Daniel, penjaga pintu yang bernama Daryl Littlejohn diminta mengawal Emmett untuk keluar pada pukul 4 pagi karena mereka akan tutup. Hal ini membuat Emmett menjadi marah. Emmett mengatakan kalau dia sudah membayar minumannya dan dia meminta agar uangnya dikembalikan saja, tetapi permintaan itu diabaikan oleh Daniel. Daniel mengatakan kalau dia melihat Daryl dan Emmett keluar dari pintu samping bar dan mendengar mereka masih berdebat saat mereka di luar. Saksi lain juga melihat Daryl keluar dari bar bersama dengan Emmett. Tetapi ketika polisi menanyainya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak tahu kemana Emmett pergi setelah itu. Polisi mengenal nama keluarga Dorian. Mereka tidak hanya memiliki Bar Falls, tetapi juga bar lainnya di sisi timur kota. Bar itu bernama Red Hands. Dan bar ini terkenal karena terakhir kalinya Robert Chambers dan Jennifer terakhir kali terlihat sebelum Jennifer ditemukan meninggal dunia dengan cara yang sama dengan Emmett. Penyelidik mencoba menemukan kamera pengintai lain karena yang di sekitar area restoran tidak berfungsi, sehingga penyelidik tidak bisa menentukan tersangka.
Mereka menanyai pekerja di bar sekali lagi untuk mencoba mengumpulkan lebih banyak informasi. Daniel menyangkal melihatnya, tetapi pegawai di bar mengkonfirmasi bahwa bosnya itu ada bertemu dengan Emmett dan dia menyuruh penjaga bar untuk menyuruh Emmett pergi dari barnya. Daryl Littlejohn, penjaga bar yang dimaksud adalah seorang pria berusia 41 tahun dari Jamaika. Daryl memulai catatan kriminalnya sejak usia 12 tahun, dan dia pernah menghabiskan lebih dari 12 tahun di penjara karena tuduhan penyerangan, perampokan, dan kepemilikan narkoba. Dan sebenarnya pekerjaan lembur di bar melanggar dari jam malam perjanjian pembebasan bersyaratnya. Dan Daryl terus menyangkal pernah bertemu dengan Emmett dalam wawancara pertamanya. Tetapi selama wawancara kedua, dia menyatakan mengenali wajah Emmett. Dia juga mengatakan kalau dia hanya melihatnya tetapi tidak ada interaksi dengannya selain mengantarnya keluar dari bar. Sekarang bar menjadi fokus utama dari penyelidikan. Penyelidik mulai mengumpulkan DNA dari semua orang di bar itu, namun Daryl tidak kooperatif. Dia tidak mau memberikan DNA-nya kepada polisi. Hal ini membuat para penyelidik mencurigai Daryl. Apartemennya di Queens dan kendaraannya digeledah oleh polisi dan penyelidik TKP. Serat karpet yang ditemukan di rumah Daryl cocok dengan serat yang ditemukan pada selotip yang membungkus wajahnya Emmett. Bukti tambahan bahwa Daryl berada di lokasi pada waktu Emmett dibunuh terlihat dari catatan menara telepon selulernya, yang menunjukkan pergerakan dari rumahnya ke dekat lokasi jenazah Emmett akhirnya ditemukan. Polisi rupanya memiliki akses terhadap DNA Daryl seperti yang tercatat dalam database karena perampokan bank sebelumnya. Tetesan darah yang ditemukan pada ikatan plastik yang digunakan untuk mengikat Emmett, DNA-nya cocok dengan Daryl. Dia pun ditangkap dan didakwa telah melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dalam kasus jaksa penuntut, Daryl adalah seorang predator seksual dengan kecenderungan berpura-pura menjadi seorang petugas penegak hukum. Jaksa mengatakan pada juri bahwa sebelum pembunuhan Emmett, Daryl telah menculik seorang wanita berusia 20 tahun yang bernama Shanae Woodard pada tahun 2005. Pengadilan mendengar bahwa dalam kasus tersebut, Shanae sedang berjalan pulang pada pukul 4 sore dan dia melihat Daryl. Saat itu Daryl mengenakan seragam penegak hukum dengan celana polisi berwarna biru tua, jaket, topi, ikat pinggang, sambil membawa borgol dan juga pistol. Dan di baju itu tampak ada logo polisi. Daryl menghentikan Shanae dan menanyai identitasnya. Dia juga memborgol tangannya ke belakang punggung dan mendorongnya masuk ke dalam van biru. Shanae tahu ada yang tidak beres dan berhasil melemparkan dirinya dari kendaraan yang bergerak dan meminta bantuan. Ketika Daryl ditangkap sehubungan dengan kasus Emmett, Shanae mengenali Daryl dan polisi menggeledah van-nya. Dan benar DNA dari Shanae ditemukan di dalam van itu. Juga diketahui bahwa pada bulan yang sama ketika Shanae diserang, siswa lainnya juga ikut diserang. Dalam kasus tersebut, seorang wanita berusia 22 tahun didekati oleh Daryl saat dia keluar dari kereta bawah tanah di Queens. Wanita itu percaya kalau Daryl adalah petugas penegak hukum berdasarkan dari pakaian yang dipakai. Daryl memborgol tangan wanita itu ke arah belakang dan lalu didorong masuk ke dalam kendaraannya dan dibawa ke Queens Boulevard menuju ke Jamaika. Ketika Daryl berhenti mengemudi, kepala wanita itu ditutupi dengan jaket dan dia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Topi hitam diikatkan ke wajahnya dengan selotip dan dia diborgol ke tempat tidur, yang kemudian dia dilecehkan secara seksual. Daryl kemudian membilas mulutnya dengan alkohol dan obat kumur. Kejahatan ini masih belum terpecahkan sampai setelah pembunuhan Emmett. Dalam kasus jaksa penuntut, hal ini menunjukkan adanya pola perilaku yang meningkat dari setiap penyerangannya, yang melibatkan Daryl menculik seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Kedua wanita sebelumnya itu tidak sampai dibunuh oleh Daryl dan jaksa percaya kalau Emmett dibunuh karena dia tahu di mana dia bekerja dan dapat mengidentifikasi dia. Dalam kasus jaksa penuntut, setelah Daryl diminta untuk mengawal Emmett dari bar, dia menculiknya dan membawanya ke ruang bawah tanah dari rumahnya di Queens, di mana dia memperkosanya di sana.
Daryl melilitkan selotip di sekitar wajah dan kepala Emmett dan mengikat pergelangan tangan beserta dengan kakinya. Pada suatu saat selama penyerangan itu, pengadilan mendengar bahwa Emmett berjuang untuk hidupnya. Kuku jarinya patah dan lengannya berlumuran darah. Jaksa berpendapat bahwa darah yang ditemukan pada ikatan yang mengikat kedua pergelangan tangan Emmett kemungkinan besar berasal dari mimisan yang dialami oleh Daryl. Saat diperiksa oleh polisi, dia juga mengalami luka cakaran di bagian lehernya. Dalam kasus pembelaan menyatakan bahwa Daryl tidak bersalah dan dia telah dijebak. Pengacaranya mengklaim Daryl dijebak agar pelaku sebenarnya bisa dilindungi. Mereka berargumen bahwa Daryl dipilih karena memiliki catatan kriminal yang panjang. Dan mereka menuduh manajer dari bar, yaitu Daniel Dorian, sebagai orang yang membunuh Emmett. Menurut mereka, Daniel adalah bagian dari keluarga dengan berlatar belakang hebat yang memiliki hubungan dengan mantan wali kota. Pengadilan mendengarkan bahwa Daniel berasal dari keluarga kaya dan memiliki koneksi baik dengan sejarah panjang dalam kehidupan malam di New York. Dan pembela berpendapat bahwa dia mungkin secara tidak sengaja membunuh Emmett setelah malam permainan dominasi seksual dan meminta bantuan keluarganya untuk menutupinya. Daniel juga bersaksi di pengadilan dan mengakui bahwa dia pada awalnya tidak mau terbuka kepada penyelidik tentang mengusir Emmett pada waktu barnya ditutup, karena takut adanya publisitas buruk yang akan diterima oleh bar tersebut. Namun dia membantah telah terlibat dalam pembunuhan Emmett. Juri membutuhkan waktu kurang dari 7 jam untuk memutuskan Daryl bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan juga dijatuhi hukuman 25 tahun hingga seumur hidup atas penculikan Shanae. Dan hukuman ini harus dijalankan secara berurutan. Setelah hukuman dijatuhkan, pengacara Daryl mengatakan kalau mereka akan mengajukan banding. Mereka berharap putusan ini dapat memberikan ketenangan bagi keluarga korban. Namun menurutnya, hakim telah menghukum orang yang salah. Selama penyelidikan terungkap bahwa manajer dari bar, Daniel Dorian, diduga berbohong tentang korban. Sekelompok orang memulai demonstrasi protes di depan bar yang berlangsung selama beberapa bulan. Dan di sekitar bulan Juni 2006, bar kehilangan izin dari menjual minuman kerasnya. Sedangkan bar Pioneer dikaitkan dengan hilangnya Emmett di malam itu, tetapi tidak terkait dengan pembunuhannya. Namun demikian, bar tersebut tetap mendapatkan publisitas negatif, yang membuat bar itu akhirnya mengubah namanya menjadi Bar R. Di tahun 2007, keluarga Emmett mengajukan tindakan terhadap pemerintah federal. Diketahui kalau Daryl seharusnya tidak bekerja sebagai penjaga di bar di malam itu, karena dia memiliki jam malam dari pembebasan bersyaratnya, yaitu di pukul 9 malam. Dan lebih jauh lagi, dia seharusnya diawasi karena itu adalah bagian dari kondisinya ketika dia dibebaskan secara bersyarat. Mereka berhasil memenangkan gugatan itu di tahun 2009 dan mendapatkan ganti rugi sekitar $130.000 Amerika. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!